Halo, selamat datang teman-teman Halo, semuanya. Halo Mas Yadi. halo. Ya, halo, makasih ya udah berkenan datang nih di channel YouTube-nya di Leni Talks. Ya, Masih ingat ya? masih. Oke, ini sempat vakum Mas sebenarnya untuk channelnya, tapi sekarang mulai ini lagi lah, mulai diawali lagi dengan tamu pertama kan Mas Yadi dulu. Dan sekarang pun Mas sudah jadi Alkabumi. Baik, terima kasih sudah hadir. Ya. Oke, perkenalkan nih Mas, di Ya, sini kita mau sharing-sharing tentang ngomong-ngomong tentang halal ya Mas ya. ya. Nah, gitu. Nah, seberapa pentingnya sih halal itu dan kenapa penting sekali tentang Ya, halal itu terutama di Indonesia ya, yang ya. masyarakatnya kan mayoritas itu muslim, Ya, gitu betul. kan. Nah, jadi di episode ini kita akan membahas hal ini dari sudut pandang agama dan juga di kehidupan sosial ya. Nah, Ya, jadi siapkan diri teman-teman nih untuk obrolan yang penuh wawasan dan yang akan memperkuat pemahaman dan mungkin keimanan kita ya Mas tentang kehalalan ini ya. ya. Ya, betul. Oke, Penting. betul sekali. Nah, di sini nih, Mas, kita juga nanti buka untuk link mungkin untuk pertanyaan ya Mas ya untuk Ya, teman-teman ya di bawah ini kalau misalnya ada yang mau bertanya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, tentang halal ini itu kan untuk untuk halal dan juga untuk semuanya itu kan pasti kita itu kan namanya kita negara hukum ya di Indonesia itu ya. ya. Nah, pasti Betul. kan sudah diatur nih, ada payung hukumnya ya. Ya, Nah, betul. saya langsung aja nih, aku langsung aja. Ya, ya. Apa sih dasar hukumnya? Apa dasar hukum atau pentingnya halal itu Halal ya. ya halal itu di Indonesia, apa pentingnya atau dasar hukumnya di Indonesia? Ya. Lanjut. Mm-mm. Nah itu kalau mungkin di sini kan itu ada pertanyaan ya, titipan pertanyaan ya Mas ya, katanya kan apa dasar hukum atau pentingnya halal di Indonesia. Nah mungkin menurut aku dulu ya Mas ya. Ya. Nah, nah ini menurut aku dulu nih, dasar hukum utama halal itu adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu tentang jaminan produk halal atau JPH, yang mewajibkan semua produk makanan, minuman, obat maupun kosmetik dan barang lainnya itu yang masuk dan beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu harus bersertifikasi halal. Nah, Ya. jadi itu juga ada di peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 yang mengatur tata cara penyelenggaraan JPH. Nah, itu termasuk proses sertifikasi halal dan sanksi bagi pelanggar. Nah, Ya. ngomong-ngomong tentang JPH nih, Mas. Nah, Ya. ini kira-kira JPH itu apa sih? Dan misalnya kan bukannya halal itu kan dari MUI ya. Setaunya Ya. masyarakat kan yang menerbitkan itu dari MUI. Nah, itu Hmm. kira-kira apa sih perbedaan BPJPH, MUI dan ada lagi nih Badan LPH. Nah, dalam menerbitkan sertifikasi halal itu apa perbedaannya dan fungsinya apa aja? Menurut Mas Yadi apa nih kira-kira? Oke. Ya, betul. Jadi untuk sertifikasi halal ini memang ada beberapa pihak Mm-mm. yang terkait. Dan yang perlu kita ketahui, yang menerbitkan halal itu sertifikasi halal adalah Kementerian Agama ya, dan Mm-mm. dalam hal ini unit terkaitnya adalah BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, tetapi BPJPH ini tidak sendiri dalam proses sertifikasi halal. Nah, ada MUI dan ada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, saya akan coba sedikit sampaikan apa sih peran-peran dari badan-badan ini, BPJPH, MUI dan LPH. Pertama, BPJPH itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Badan ini di bawah naungan Kementerian Agama, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH bertugas menyelenggarakan sistem jaminan produk halal di Indonesia
dengan tujuan memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada masyarakat Muslim dalam mengkonsumsi produk yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, beberapa tugas utamanya nih BPJPH nih. Pertama, menyusun dan menerapkan kebijakan jaminan produk halal. Yang kedua, menerima pendaftaran sertifikat halal. Jadi buat pelaku usaha ketika akan mendaftarkan produk halalnya ke BPJPH. Nah, tugas yang lain nih itu mengakreditasi lembaga pemeriksa halal karena ini juga terkait dengan sertifikasi halal. Dan selanjutnya adalah mengeluarkan sertifikat halal. Selain itu tugasnya adalah melakukan pengawasan dan sosialisasi. Itu BPJPH secara singkatnya ya. Sebenarnya masih ada nih tugas-tugas yang lain. Yang kedua MUI. MUI ini juga sangat terkait dengan sertifikasi halal, di mana MUI ini atau Majelis Ulama Indonesia itu adalah yang membuat fatwa halal. Nah, ini sebuah organisasi independen yang berfungsi sebagai wadah musyawarah ulama, zu'ama, dan cendekia muslim di Indonesia dalam terkait dengan produk halal. Jadi MUI nanti melalui komisi komisi fatwa menyatakan bahwa produk ini halal gitu. Nah, kalau itu ya. Nah, sebenarnya ini MUI ini sangat terkait dengan LPH ya. LPH yang saya jelaskan selanjutnya. LPH ini adalah lembaga pemeriksa halal. Nah, pemeriksa halal. Jadi, lembaga pemeriksa halal ini adalah suatu badan yang bertugas, suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan suatu produk. LPH bekerja sama dengan BPJPH yang tadi itu dan MUI dalam proses sertifikasi halal. Jadi mudahnya sih kesimpulannya bahwa ketika ada pendaftaran produk ke BPJPH, kemudian BPJPH menunjuk LPH untuk memeriksa produknya. Setelah dapat hasil laporan produk halalnya, kemudian dilaporkan ke MUI untuk memfatwakan halal. Kalau MUI menyatakan halal, maka jadi. Tapi kalau MUI kemudian menyatakan itu nggak halal, maka harus diulang prosesnya, gitu. Harus dikembalikan ke pelaku usaha misalnya begitu. Nah, tapi itu belum diterbitkan. Nah, tugasnya BPJPH itulah yang menerbitkan setelah dari LPH dan MUI memberikan hasilnya ke BPJPH, yaitu Kementerian Agama. Jadi resminya itu yang menerbitkan adalah Kementerian Agama, dalam hal ini adalah BPJPH. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya mungkin saya juga mau tanya-tanya ke Len ini. Nah, seberapa pentingnya halal itu untuk masyarakat Indonesia yang mungkin mayoritas Islam gitu. Seberapa penting sih harus halal gitu? Apa ya? Kalau menurut saya sih Mas ya, menurut saya pribadi ya. Nah, itu kebutuhan halal terutama untuk mayoritas Muslim ya. Ke Indonesia kan mayoritas Muslim ya. Itu sangat penting sekali sih produk halal karena yang pertama membuat kenyamanan ya ke dalam diri kita sendiri kan, misalnya untuk mengkonsumsi terutama makanan minumnya, makanan minumnya, kalau kita yakin misalnya itu udah ada tulisan label halalnya, udah ada nih logonya ya, nah itu kan iya halal gitu kan, kita tidak mempertanyakan lagi. Nah, adapun di sini untuk di segi keagamaan ya mungkin ya. Nah, dan kedua di kesehatan dan kebersihan juga. Nah, itu proses sertifikasi halal itu menjamin produknya itu diproses dengan cara yang higienis dan aman. Terutama kan misalnya sekarang kan ada produk-produk kosmetik juga itu kan ada di labelin halal ya Mas ya. Jadi bukan hanya produk makanan dan minuman, iya betul. Dan sekarang untuk kosmetik punya itu kenapa? Karena ya yang ketiga nih, kita masuk ke ketiga itu untuk menarik
atau misalnya untuk ini menjaga kepercayaan konsumen. Nah, jadi kan dengan adanya si label halal itu kan meningkatkan kepercayaan konsumen atau masyarakat di sini terhadap kualitas produk tersebut. Jadi, Ya, oh ya mungkin bahan-bahannya ya produknya itu berarti diambil dari memang yang barang-barang sudah halal seperti itu, ya, Mas. ya, ya. Mm. Nah ini ngomong-ngomong tentang label halal tersebut, nah ini kan tadi untuk masyarakat umumnya ya Mas ya. Nah Ya, ini khususnya nih, kan rata-rata kalau produk halal itu kan para pelaku usaha ya yang mencantumkan ya, yang memang ya. butuh misalnya gitu. Kita kan konsumen hanya menikmati. Nah itu kenapa sih halal itu sangat penting bagi pelaku usaha? Menurut Mas Yadi bagaimana? Oh ya, tentunya untuk para pelaku usaha, sertifikasi halal ini mempunyai peran yang sangat penting dan Mm-mm. memberikan manfaat yang sangat strategis gitu, Mm-mm. baik dari segi bisnis, hukum maupun kepercayaan konsumen. Nah, Mm-mm. ada beberapa hal penting nih yang harus diketahui oleh para pelaku usaha. Kenapa harus menyertifikasi halal produknya? Pertama, Mm-mm. eh, pertama adalah memenuhi kewajiban hukum. Karena memang Mm-mm. sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang jaminan halal, makanan, obat-obatan, minuman, kosmetik, atau barang tertentu itu harus Mm-mm. bersertifikat halal. Nah, makanya Mm. eh, pelaku usaha ini harus mengikuti aturan pemerintah sehingga sehingga terhindar dari sanksi hukum. Yang kedua Mm-mm. nih, kenapa pelaku usaha penting untuk menyertifikasi meningkatkan kepercayaan konsumen. Ya, dengan Mm-mm. sertifikasi ini pasti beda lah ya, akan terjamin Mm-mm. aman, bersih, dan sesuai dengan standar kehalalan menurut syariat Islam. Ini penting nih, penting Mm-mm. untuk masyarakat Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan daya saing di pasar. Pastilah Mm-mm. antara produk yang berlabel halal dan yang tidak akan memberikan ada apa namanya daya saing yang berbeda Mm-mm. ketika di pasar gitu kan, mau di Mm-mm. Indonesia maupun keluar Indonesia. Ya, betul. Yang Oh. selanjutnya ini tentu akan mendukung ekspansi bisnis ya. Nah, Mm-mm. bagi pelaku usaha di mana sertifikasi halal ini pengusaha dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas, terutama komunitas Mm. seluruh dunia. Nah, Mm-mm. mungkin kalau belum bersertifikasi halal, saya sih membayangkan tidak bisa diekspor lah, misalnya begitu. Mm-mm. Nah, Ya benar. selanjutnya manfaatnya adalah memberikan citra positif untuk perusahaan. Mm-mm. Ketika produknya disertifikasi halal, ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut peduli dan Mm-mm. mempunyai integritas yang baik terhadap produk yang dihasilkan. Selanjutnya Mm-mm. adalah apa ya, menghindari potensi kerugian. Artinya ketika Mm-mm. tidak disertifikasi halal, ini kan akan sedikit tidak laku lah, kurang laku. Mm-mm. Beda lah Ya dengan yang benar. disertifikasi halal. Kira-kira seperti itu sih Mm. beberapa manfaatnya lah atau pentingnya untuk Mm-mm. pelaku usaha menyertifikasi halal ke Mm. Kementerian Agama. Nah, Mm-mm. Oke. selanjutnya mungkin saya ingin tanya dulu ya sama Mm. Leni ya. Gimana Gimana? kalau suatu produk tidak disertifikasi halal, ada nggak dampaknya kira-kira kalau Mm-mm. tidak disertifikasi halal? Mm-mm. Nah, kalau untuk dampaknya sendiri nih, kalau misalnya tidak menyertakan logo sertifikasi halal tersebut, nah itu sangat berdampak sekali sih, Mas. Nah, Ya, itu yang pertama itu bagi konsumen ya. Nah, bagi konsumen terutama nih konsumen muslim, itu bisa ragu untuk membeli produk tersebut karena kan tidak jelas juga nih kehalalannya gitu. Terutama misalnya kita kan suka misalnya nih kalau beli oleh-oleh di luar negeri ya, beli oleh-oleh di luar negeri nih, misalnya ada suatu produk terkenal lah makanan, tapi tidak mencantumkan logo halal misalnya. ya, Nah, ya, itu pasti kan kita ragu nih, meskipun kita udah kenal jelas nih produk tersebut misalnya gitu kan, tapi kok nggak ada sertifikasi halalnya, apalagi kan produknya dari luar negeri lagi, pasti kan kita akan ragu
apa kita konsumsi atau enggaknya seperti itu. Iya Nah, betul. yang kedua itu bagi pelaku usaha terutama nih. Nah, itu pelaku usaha itu akan bisa kehilangan kepercayaan konsumen muslim, yaitu dan akibatnya itu akan mengalami penurunan penjualan terutama ya. Ya, itu dan juga akan dikenakan sanksi administratif sesuai Hmm. dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 kalau si pelaku usaha itu tidak mencantumkan logo atau label halal di produknya. Nah, Ya, yang ya, ya, ketiga, ya. ketiga nih terutamanya bagi negara, yaitu Hmm. tidak adanya sertifikasi halal ini pada banyak produk itu bisa menurunkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk Indonesia. Apalagi kan sekarang kita Ya, ya. lagi ini ya, lagi sering-seringnya ini berbisnis dengan Timur Tengah nih. Seperti itu. Hmm. Jadi sangat penting sekali nih kita apalagi misalnya mau itu ke luar negeri gitu untuk kerjasama. Ya, ya. Nah, itu sangat penting Ya. sekali produk kita. Nah, ini ngomong-ngomong tentang para UMKM nih, Ya, tentang ya. pelaku usaha di sini ya. Nah, menurut Mas Hadi, apa sih tantangan utama penerapan produk halal di Indonesia? Seperti itu. Kira-kira apa Hmm. nih tantangannya yang utama? Oke. Iya, meskipun sudah diterapkan, tetap aja sudah ada aturannya itu kan. Mm-mm. Dan mungkin sudah dipermudah lah istilahnya ya, tapi tetap aja Mm-mm. masih ada tantangan ya. Ada Mm-mm. tantangan untuk penerapan produk halal di Indonesia. Ini baik dari segi regulasinya, dari pelaku Mm-mm. usahanya, Mm-mm. infrastrukturnya, atau pemahaman masyarakat itu sendiri. Nah, Mm-mm. pertama ada beberapa tantangan yang dihadapi ya ketika Mm-mm. penerapan produk halal ini. Jadi kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha untuk sertifikasi halal. Misalnya Mm-mm. masih ada UMKM yang belum tahu ya, belum tahu Mm-mm. mengenai sertifikasi halal. Nah, kemudian kurangnya edukasi gitu kan, sehingga masih banyak UMKM yang nggak tahu karena kurangnya Mm-mm. edukasi. Terus kemudian ada yang beranggapan bahwa proses sertifikasi ini yang dinilai rumit gitu kan, meskipun Mm-mm. birokrasinya sudah dianggap mudah, tapi tetap aja masih dianggap rumit ya. Mm-mm. Yang masih ada yang rumit itu kemudian biaya sertifikasi halal ini yang mungkin masih memberatkan ya, memberatkan. Mm-mm. Jadi ada beberapa produk akhirnya nggak menyertifikasi halal. Selanjutnya Mm. dari segi infrastruktur atau sumber daya. Nah, ini Mm-mm. juga ada tantangannya di mana LPH atau lembaga proses halal yang memeriksa produk halal ini masih terbatas. Di Indonesia Ah. juga belum banyak ya, belum terlalu banyak ya. Kalau Mm-mm. nggak salah sekitar 79, baru 79 ada LPH yang Mm-mm. bertugas memeriksa halal. Ini kan LPH ini nanti kerjasama dengan BPJPH ya, atau Mm-mm. ditunjuk oleh BPJPH untuk memeriksa produk halal yang didaftarkan ke BPJPH gitu. Mm-mm. Nah, ini Ya. masih sedikit nih, masih sedikit termasuk fasilitas laboratorium halalnya juga masih sedikit. Mm-mm. Selanjutnya hal-hal yang lain misalnya minimnya penegakan hukum seperti pengawasan yang masih lemah ya, Mm-mm. pengawasan lemah di mana eh, sertifikasi halal meskipun diwajibkan, pengawasan terhadap produk-produk di pasar kadang masih terbatas gitu, terutama di daerah. Mm-mm. Jadi masih belum terawasi dengan baik produk-produk yang tidak berlabel halal. Mm. Kemudian eh, tingkat kepatuhan yang bervariasi. Jadi Mm-mm. beberapa pengusaha cenderung mengabaikan kewajiban sertifikasi halal karena Mm-mm. lemahnya sanksi ya, lemahnya sanksi Mm-mm. tuh. Nah, akhir mungkin kurangnya kesadaran konsumen, termasuk konsumen ini juga tantangan ya. Mm-mm. Karena apa, konsumen juga kadang-kadang tidak meminta itu kan, ada yang tidak meminta. Jadi seperti mayoritas muslim Indonesia itu tidak semua konsumen itu aktif untuk meminta Iya. memilih produk bersertifikat halal. Mungkin ada juga yang tidak bermerek atau tidak ada halalnya juga masih ada. Jadi sih beberapa tantangan ya, meskipun Mm. nggak semua juga konsumen seperti itu. Mm. Nah,
termasuk teknologi dan inovasi yang mungkin yang belum optimal. Maka mungkin tantangannya sih kayak gitu. Mungkin ke depan agar lebih dipermudah, kemudian dipercepat, kemudian di apa istilahnya biayanya lebih murah mungkin ya. Mm, mm, mm. Itu Diturunkan sih ya kalau kira-kira bisa. sih tantangannya. Nah, sekarang setelah ada tantangan itu, tentu tugas pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Nah, menurut Mm, mm. ini apa nih kira-kira tugas pemerintah atau langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi Mm, mm. permasalahan ini yang Mm, sudah saya mm. sampaikan tadi? Oke. Nah, memang ya sekarang kan akhir-akhir ini pemerintah itu lagi gencar-gencarnya ya Mas ya. Ya, Apalagi dengan programnya Pak Prabowo nih Asta Cita ya untuk oh, membantu usaha para UMKM kan. ya, Nah, itu. Nah, ini kalau untuk di langkah pemerintah mengatasi permasalahan tentang halal, ini pemerintah sudah ini memberikan meningkatkan nih. Di sini ya. meningkatkan digitalisasi untuk Hmm, proses pembentukan sertifikasi halal. Jadi pemerintah melalui BPJPH itu telah meluncurkan layanan online untuk mempercepat proses sertifikasi. Jadi Mas, oh, betul, karena kan sekarang udah serba online ya, Mas. Karena kan serba ya, digitalisasi sekarang. Jadi kan selain bikin paspor dan segala macam. Nah, ini untuk pembuatan halal pun logo halal itu pemerintah sudah menyiapkan untuk ada digitalisasinya melalui di tadi Badan BPJPH tersebut. Nah, yang kedua, itu pemerintah mendukung UMKM diberikan subsidi ini Mas atau fasilitas sertifikasi halal gratis melalui ya, program pemerintah. Nah, seperti ini nih, misalnya si UMKM ini ada ya kemarin yang waktu itu saya pernah melakukan penyuluhan, langsung itu si UMKM tersebut baru daftar untuk PT perorangan. Nah, pada saat dia mendaftarkan sertifikasi halal itu sedang diberikan gratis untuk logo halalnya itu dari betul dari si BPJPH-nya. Jadi ini pemerintah gencarkan lagi karena untuk mendukung ini para UMKM ini biar lebih giat gitu kan dalam ya, ya. mereka berusahanya. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting sih kalau menurut saya ya, itu sosialisasi masif. Karena kan Hmm, banyak para UMKM itu yang istilahnya belum mengetahui atau belum teredukasi ya. ya, ya. Ini tentang pentingnya halal itu, Sertifikasi halal. iya betul, untuk usahanya mereka tersebut. Jadi pemerintah sosialisasi secara masif nih. Dan di sini kita juga nih sebagai penyuluh hukum ya Mas ya. Nah, Ya, ini harus betul. membantu nih nanti, harus Ya, membantu untuk mensosialisasikan, memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya sertifikasi penerapan logo halal di usaha mereka. Nah, lalu ya. ini ada pengawasan produk juga di pasaran. Jadi pemerintah nggak tinggal diam juga nih. Jadi Hmm, pemerintah itu ada pengawasan produk di pasar. Nah, jadi pemerintah ini akan memperketat nih pengawasan produk yang beredar ya, untuk memastikan kepatuhannya terhadap peraturan halal tersebut. Karena kan apalagi kalau kerjasama dengan luar negeri ya Mas ya, karena UMKM iya, juga kan bukan hanya di lingkup sektornya, bukan hanya di lingkup dalam negeri aja, itu kan bisa diekspor ke luar negeri. Nah, itu apalagi kalau misalnya kita ekspor ke luar negeri yang mayoritas muslim ya iya, betul. masyarakatnya. Nah, itu akan sangat penting sekali logo halal ini seperti itu. Nah, ini terutama untuk ngomong-ngomong tentang ekspor nih gitu ya para UMKM nih untuk produknya mereka. Nah, kira-kira menurut Mas Yadi nih apa manfaat ekonomi dari penerapan produk halal tersebut nih Mas? Kalau menurut Mas Yadi sendiri manfaat ekonominya itu apa Ya, di produk tersebut? ya tentu sangat bermanfaat ya. Mm-mm. Artinya manfaat ekonomi dari penerapan produk hal ini Mm-mm. mempunyai manfaat ekonomi yang signifikan bagi Mm-mm. pelaku usaha, konsumen, maupun perekonomian sosial secara keseluruhan. Nah, Mm-mm. ada beberapa hal nih manfaat yang perlu kita ketahui. Mm-mm. Pertama tentu akan meningkatkan nilai tambah produk Mm-mm. dengan sertifikasi halal ini. Di mana tadi si Laini sudah menjelaskan, ini bisa menjadi daya tarik bagi konsumen muslim. Mm-mm. Apalagi misalnya kita akan ekspor ke Timur Tengah ya, yang mayoritas
Muslim. Ini tentu akan sangat berpeluang ya apabila sudah disertifikasi halal. Nah, selanjutnya adalah mempunyai branding yang sangat kuat. Ketika label halal ini dicantumkan, maka produk akan dikatakan dianggap lebih bersih, lebih aman, lebih berkualitas, tidak hanya bagi konsumen muslim tapi juga non muslim. Sekarang juga non muslim itu bukan hanya mencari produk juga yang banyak yang ada label halalnya gitu, Iya, karena betul. dianggap lebih bersih, aman, higienis seperti itu. Jadi sekarang produk berlabel halal ini bukan hanya untuk muslim saja, non muslim juga. Kemudian masalah ekonominya adalah bisa menumbuhkan UMKM, UMKM, karena dengan sertifikasi halal ini UMKM nih dapat menjangkau pasar muslim domestik dan global yang terus berkembang. Nah, selanjutnya dukung pemerintah. Pemerintah juga sering menyediakan insentif bagi program pendampingan bagi UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi halal. Nah, ini nanti tugasnya Kementerian Agama ya, dan betul. untuk memberikan pendampingan kepada UMKM. Nah, mungkin juga penyuluh hukum ya, kalau ada Iya, tugas betul. itu bisa juga kerjasama dengan Kementerian Agama barangkali kan. Iya. Mudah-mudahan Kementerian Agama mendengar nih. Mendengarkan Iya, benar. penyuluh hukum bisa aja bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM agar gimana caranya untuk mendapatkan sertifikasi halal ini. Nah, yang lain manfaatnya tentu dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Leni kan, ekspor halal ke daerah Timur Tengah. Kemudian keunggulan-keunggulan yang lain juga lebih kompetitif lah, bukan hanya ke negara Muslim, tapi juga non Muslim juga. Jadi nggak ada masalah. Sertifikasi halal tidak harus juga diekspor ke negara-negara Muslim, tapi non Muslim seperti Thailand, Brasil, juga negara-negara lain yang non Muslim ini juga dapat berdaya saing terhadap produk-produk yang non atau tidak ada sertifikasi halalnya seperti itu. Nah, yang lain tentu bisa mendorong inovasi dan diversifikasi produk. Misalnya ada pengembangan produk-produk baru, kemudian juga ada hal yang lain adalah penguatan teknologi produksi. Terakhir mungkin bisa menjadikan meningkatkan lapangan kerjaan, ya, meningkatkan kerjaan, terus mengangkat ekonomi sosial serta memperluas segmen pasar non muslim ya, kita sampaikan bukan hanya non muslim kan. Jadi itu sih kira-kira sih manfaat ekonominya terkait manfaatnya. Jadi bukan hanya untuk wilayah muslim saja, tapi non muslim juga dapat menjadi daya kompetitif gitu terhadap produk-produk lain yang tidak bersertifikasi halal. Karena memang biasanya banyak juga sekarang yang sudah memilih yang berlabel halal ya untuk para non muslim tersebut. Itu sih kira-kira sih. Nah, ini lanjutnya mungkin kamu nanya juga sama Leni nih. Jadi gimana nih untuk konsumen nih? Nah, karena ini kan produk halal kan penting ya untuk memastikan bahwa produksi yang dikonsumsi itu halal. Nah, gimana kira-kira? Nah, ya kalau misalnya sebagai konsumen nih ya Mas, saya sendiri nih ya. Ini saya sendiri sebagai konsumen itu tentu akan yang pertama mungkin cek label halalnya. Nah, itu kan di kemasan suka ada ya, cek label halalnya. Jadi pastikan nih produk tersebut ada logo halal resmi yang dari BPJPH yang terbaru ya, yaitu. Nah, yang kedua itu untuk gimana nih cara menceknya? Bisa juga kalau misalnya masih ragu nih, kita nih masih ragu apa bener ya nggak nih resmi, bisa aja gitu kan logonya. Nah, itu bisa gunakan juga masuk ke aplikasi resmi di BPJPH-nya. Jadi konsumen nanti bisa memeriksa nih daftar produk halal melalui aplikasi atau melalui situs resmi BPJPH tersebut. Kira-kira ada enggak nih, termasuk enggak produk yang misalnya kita mau konsumsi tersebut di daftar yang sudah terverifikasi tersebut.
Nah, lalu bisa juga ini tanya ke produsennya langsung gitu. Jika masih ragu ya, misalnya kita kan udah ngecek produk lalu udah masuk ke situsnya misalnya, Ya, ya. lalu misalnya, nah yang terakhir bisa tanya ke produsennya langsung. Jadi bisa memeriksa daftar produk halal itu melalui aplikasi dan situs resmi tadi. Nah, jadi bisa bertanya ke produsen itu mengenai status sertifikasi halal produk mereka. Misalnya ya, kalau misal kita berkesempatan nih, Ya, ya. mungkin kita sedang mengunjungi suatu produk misalnya gitu kan. Nah, bisa ditanya juga nih, kira-kira bahan-bahan yang digunakan itu apa saja nih, gitu kan, halal Ah, atau tidak gitu, iya enggak? Nah, seperti hmm. itu, bisa tanya langsung juga. Nah, ini eh, ngomong-ngomong tentang misalnya untuk produk, nah ini kan produk itu banyak dikeluarkan oleh para pelaku usaha ya, para UMKM nih. Nah, Ah, kira-kira menurut Mas Yadi nih, bagaimana cara si para pelaku usaha atau UMKM tersebut untuk mendapatkan sertifikasi halal itu gimana sih caranya? Kadang-kadang kan suka susah ya Mas ya, mereka kan suka udah worry dahulu nih, aduh takut mahal, pasti lama juga nih misalnya prosesnya seperti itu, pasti gitu. Nah, menurut Mas Yadi gimana nih? Biar para si UMKM itu tercerahkan gitu. ya, oke. Jadi mudah-mudahan juga ini menjadi satu penyuluhan ya untuk penyuluhan Iya. hukum kita juga Mm-mm. ya terkait dengan bagaimana proses untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal Mm. untuk produk ya, untuk produk. Mm. Nah, ini berarti mudah-mudahan didengarkan oleh masyarakat, khususnya untuk para pelaku usaha ya, yang belum menyertifikasi Mm. produknya. Nah, tentu pertama yang harus disiapkan adalah uh, pertama adalah pemilihan bahan baku yang halal ya. Ini proses awal ya, proses awal sebelum didaftarkan, memilihkan bahan baku yang halal, kemudian bahan tambahannya juga yang halal. Jadi eh, semua serba halal lah gitu kan. Mm. Misalnya ada hal-hal yang terkontaminasi dengan yang haram harus dipisahkan dulu karena nanti bakal ketahuan gitu kan, bakal ketahuan antara yang halal dengan yang halal ya dipisahkan dulu nih. Misalnya apa nih yang haram katakanlah kalau muslim kan haram misalkan babi gitu kan, Mm. babi kan masuk haram di Mm. muslim itu jangan sampai tercampur Mm. itu. Nah, setelah memilih bahan, mempersiapkan, kemudian mendaftarkan ke Mm. BPJPH. Nah, jadi kita Mm. mendaftarkannya pelaku usaha ke BPJPH ya, atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Mm. Itu badan di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, Mm. kalau nggak salah sekarang juga sudah bisa online ya, sudah bisa online Iya. melalui Mm. sistem informasi halal, namanya si halal ya. Coba Oh nanti iya dicek iya. si halal. Kalau misalkan belum bisa online, bisa datang langsung ke Mm. BPJ BPJPH ini gitu, daftarkan produknya, dan mendaftarkan produknya. Mm. Nah, ada beberapa sih yang harus disiapkan oleh pelaku usaha tersebut. Misalnya ada KTP, NPWP, izin usaha, dokumen legalitas lainnya. Mm. Kemudian ada produknya yang akan disertifikasi gitu kan. Mm. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Kemudian apa namanya? Ada dokumentasi sistem jaminan halal jika nanti diminta. Nah, setelah mendaftar nih, dalam daftar Mm. nanti ditunggu ditunggu oleh pelaku usaha ya.
Halo, oke. Halo. Oke, maaf nih teman-teman, kita tadi Halo jeda ya. dulu dikarenakan ada jaringan ya Mas. Hmm, Jaringannya terputus gimana kembali suaranya? nih. Oke Suaranya Mas Yadi, agak putus-putus deh. kata ini nih waktu ya Hah? sudah. Suara Suaranya gimana? Agak suaranya ini jelas putus-putus nggak ya? ke sana ke Mas Yadi? Sudah jelas juga suara? Agak agak putus-putus sih. Mungkin di sinyal Enggak saya putus. kali ya. Kalau ini jelas nggak suara? Jelas, jelas, jelas. Mungkin di Oh, sinyal saya kali ya. oh iya 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 iya. Oke, kita Oke lanjut oke, ya. jelas. Oke, oke kalau gitu kita lanjutkan Kita lanjut ya. dikit lagi ya Oke, Mas. oke. Halo? Tanggung, tanggung, tanggung. Ya, lanjut, Hmm, lanjut. hmm, hmm. Nah, Tanggung, tanggung. Ya, lanjut, lanjut. Belum live nih, belum. Nah silakan Mas Belum Yadi live ya? mungkin. Ini udah live deh. Sudah, ini sudah live. Sudah live. Oke. Baik, tadi kan setelah kita Ah, sampaikan bagi pelaku usaha telah mm-mm, mendaftarkan produknya ke BPJPH, Kementerian Agama. Nanti menunggu mm-mm, kalau misalkan nanti ada yang lewat online, bisa jadi untuk mm-mm, pemberitahuannya melalui email. Nah, selanjutnya nanti BPJPH akan menunjuk mm-mm, LPH atau lembaga pemeriksa halal untuk memeriksa produknya. mm-mm, Tugasnya dari LPH ini nanti akan mm-mm, mengaudit dokumennya yang didaftarkan, kemudian audit lapangan, terus memeriksa produk, memeriksa postur, dilakukan uji mm-mm, laboratorium untuk memastikan mm-mm, kehalalannya. Nah, setelah proses itu oke. dari LPH ini kemudian disampaikan ke MUI. MUI setelah halal dari LPH disampaikan ke MUI untuk Mm-mm, MUI menyampaikan fatwa melalui sidang fatwa mm-mm, halal. Nah, mm-mm, setelah itu makanya MUI misalnya kemudian memberikan rekomendasi bahwa ini halal, maka mm-mm, itu bisa disampaikan ke BPJPH untuk diterbitkan. mm, Tuh, tapi bisa jadi mm-mm, dari LPH sudah menyampaikan laporannya, bisa jadi sih belum tentu juga dari MUI menyatakan bahwa itu halal. Kalau dari mm-mm, MUI menyatakan belum halal, dikembalikan kembali mm-mm, kepada diulang ya mungkin ya diulang mm-mm, kepada pelaku usaha untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Tapi kalau MUI mm-mm, kemudian menyatakan halal, maka BPJPH menerbitkan produk halal tersebut. Ya, mm, prosesnya ya mudahnya gitu ya. Nanti mm-mm, mudahnya seperti itu. Jadi oke. kalau dari BPJPH, kemudian diperiksa oleh LPH, kemudian MUI menyatakan fatwa halalnya, kemudian diterbitkan oleh BPJPH. Kira-kira itu. Nah, Mm-mm, sekarang oke. kita kan tahu nih ada logonya nih. Kita yang tahu dari Mm-mm, produk ada tulisan halal gitu ya. mm-mm, Halal. Nah, mm-mm, itu gimana sih logo tersebut? Ini Cik Leni ya. Dan sebenarnya mm-mm. siapa nih yang menerbitkan logo tersebut? Hmm, oke. Iya. Nah, logo halal ini kalau yang sekarang ya, Mas ya. Kalau Iya, logo ya. halal kan ada logo lama dan logo baru ya. Tapi kalau yang Oh sekarang itu ya. yang menerbitkan logo halal di Indonesia itu adalah eh, ini pengertiannya dulu nih ya. Logo halal di Indonesia adalah itu tanda ya tanda resmi yang menunjukkan bahwa Hmm. suatu produk itu telah memenuhi syarat kehalalan Ya. sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi logo Ya. ini nanti diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau tadi ya BPJPH. Jadi bukan lagi oleh MUI. Oh. Kalau dulu kan Oh gitu. kalau logo lama dulu kan oleh MUI ya, yang istilahnya yang mengesahkan lalu menerbitkan sebelumnya. Nah, itu kan MUI semuanya. Nah, kalau sekarang itu yang melegalisasi dan mengsertifikasi kehalalannya itu adalah BPJPH. Jadi yang menerbitkan adalah BPJPH. Nah, atas rekomendasi dari Ya. MUI. Nah, jadi hal ini itu sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Seperti itu, Mas. Ya. Nah, jadi di sini kan tadi untuk logo ya. Nah, kira-kira nih menurut Mm-mm. Mas Yadi pesan utama tentang pentingnya halal nih
kita kan sudah membahas kemana-mana nih ya, tadi mulai dari Ya, ya. sertifikasi pembuatan halal itu kayak gimana, lalu bagaimana Ah, cara meyakinkan konsumen, dan bagaimana istilahnya UMKM mendapatkan produk halal. Nah itu, nah ini pesan utama apa sih nanti nih pentingnya halal itu bagi semua pihak menurut Mas Yadi, pesan utamanya apa nih? Silakan oke. mungkin menurut Mas Yadi. Ya, mungkin ini jadi pembahasan terakhir ya, karena Mm-mm. waktunya juga udah jam 4 nih. Iya. Betul. Oke, jadi pesan utama nih untuk semua Mm-mm. pihak. Jadi masalah halal ini kan emang sangat penting ya, dan bukan hanya Mm-mm. tentang pemenuhan kewajiban agama, tetapi Mm-mm. juga mencakup beberapa aspek, dari aspek Betul. etika, kualitas, dan keberlanjutan yang Mm-mm. memberikan manfaat universal. Nah, pertama manfaatnya untuk konsumen ya, untuk konsumen. Konsumen berarti Mm-mm. kita-kita nih yang pakai barang itu ya. Ada jaminan kepercayaan. Mm-mm. Nah, Ya. ada jaminan kepercayaan. Kemudian eh bisa bermanfaat untuk semua ya, untuk semua, karena konsep halal ini kan menekankan berkebersihan, keamanan, Mm. kualitas produk yang relevan untuk semua Mm-mm. konsumen, termasuk non muslim gitu. Nah, kemudian juga eh, bentuk hak konsumen, hak konsumen. Jadi label halal ini melindungi konsumen Mm-mm. ya, untuk memberikan informasi yang Mm-mm. jelas tentang status produk yang mereka gunakan. Artinya ada produk, ada label halalnya dan tidak. Nah, ini menjadi tanda ya, tanda bahwa konsumen jadi tahu bahwa ini adalah, dipastikan adalah produknya halal setelah ada logonya. Yang selanjutnya untuk pelaku usaha. Mm-mm. Nah, pesannya untuk pelaku usaha atau manfaatnya ya, pertama bisa menjadikan peluang ekonomi yang lebih berkembang ya. Itu lebih baik lah Mm-mm. katakanlah, karena tentu apa namanya, produk halal ini membuka akses ke pasar global kan. Baik Mm-mm. makanan, minuman, kosmetik, hingga pariwisata. Kemudian meningkatkan daya saing, tentunya label halal ini untuk pelaku usaha bisa meningkatkan daya saing dan merek mereka. Ya. Yang ketiga adalah untuk pemerintah Mm-mm. nih, pesannya nih, agar untuk mendorong Mm-mm. regulasinya ya, regulasi khususnya untuk regulasi Ya. ekonomi syariah, gitu kan? Syariah, kemudian Mm-mm. meningkatkan perlindungan konsumen ya, untuk pemerintahnya konsumen, dan kemudian akan menjadikan posisi strategis nih di pasar dunia gitu kan. Pemerintahan tugasnya seperti itu. Mm-mm. Nah, pesan yang lain nih untuk masyarakat secara umum ya, masyarakat secara umum. Tentunya ini Mm-mm. masyarakat secara global ya. Ini tentunya juga Ya. sangat penting, karena ini akan terkait dengan etika-etika yang ada gitu. Terus kemudian terkait lingkungan ya. Jadi dengan ada prohali akan diharapkan dan jadi produksi yang ramah lingkungan, terus kemudian keseimbangan ekosistem. Itu sih Mm-mm. kira-kira sih pesan-pesannya, baik kepada konsumen, pelaku usaha, pemerintah, ataupun masyarakat global ya. Jadi sangat banyak ya gitu kan Iya manfaatnya, betul. pentingnya. Betul sekali. Mm-mm. Sertifikasi halal diterapkan baik makanan, minuman, kosmetik, dan Mm-mm. bentuk-bentuk produk yang penting lainnya. Mm-mm. Itu kira-kira apa nih, Len? Selanjutnya apa nih? Cukup kali ya? Ya, oke Lumayan, Mas atau ada Yadi. tambahan lain? Ya, Ada tambahan i- lain? Silahkan. nah, mungkin Ini. di situ sudah diwakili oleh Mas Yadi juga ya. Dan Ya, yang ya. terpenting tadi, semoga pemerintah mendengarkan nih, apalagi misalnya menonton ya Mas, podcast kita, dan terutama untuk para UMKM gitu kan. Sekarang jangan khawatir nih, karena dengan nanti banyaknya juga misal sosialisasi secara masif dari pemerintah, dan juga sudah diberikan kemudahan dengan Ya. dibantunya tadi dari segi digitalisasi dan juga dana dan sosialisasi juga, itu akan lebih memudahkan pasti para UMKM sendiri ya. Dan semoga pemerintah Iya. juga mendengarkan yang pesan-pesan di podcast kita ya Mas. Semoga ya. Oke, baik Mas Yadi. Oke, terima kasih nih sudah hadir di Closing statement boleh? kenapa? Mungkin ada closing statement boleh? Oh boleh silakan. Pesan-pesan
Boleh closing statementnya Mas, silakan terakhir. Ya, sebelum ditutup ya. Ya, Mm-mm. mungkin setelah panjang lebar ya, Mm-mm. eh, tentunya menjadi perhatian kita bersama ya untuk eh, lebih memilih yang produk halal ya, sertifikat Iya. halal daripada yang belum. Artinya agar mendorong yang belum untuk menyertifikasi halal. Terakhir mungkin saya tutup dengan pantun gitu ya. Oh, boleh silakan nih. Biar Setelah ini ya. Biar setelah lebih panjang cerah. lebar nih, setelah panjang lebar kan, pasti saya banyak kesalahan Heeh. nih. Oh, iya. Aku Artinya tadi gini, dibukanya sama pantun nih. kalau kalau ada jarum yang patah, jangan simpan Cakep, di dalam. Kalau cakep. ada kalau ada kata-kata yang saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Iya, Terakhir, cakep. ini ini jarumnya patah lagi. Kalau Oh ya ampun, ada berapa kali pantun nih? kalau ada jarum yang patah, siapa nih yang patahin? Kalau ada Ya kata-kata yang elah. salah Hmm. atau kalau ada kata-kata yang salah, tolong saya dimaafin. Terima kasih. Assalamualaikum Ayo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Yadi sudah mau hadir di channelnya Leni Talks ya. Nah, dan juga jangan ini ya Mas, jangan kapok ya kalau nanti kita misalnya mau sharing-sharing lagi ya dengan misalnya materi-materi yang selanjutnya ya Mas ya. Mungkin nanti Oke. yang lagi-lagi viral ya. Oke Mas Ya, Yadi, siap. terima kasih ya sudah hadir di Leni Talks dan semoga sukses selalu ya Mas Yadi ya. Yo, makasih. Oke, makasih Mas. Baik, di sini kita telah sampai di penghubung acara dan episode kali ini ya. Nah, semoga pembahasan kita tentang kenapa halal itu penting, itu bisa membuka mata, hati, dan pikiran kita semua. Jadi bahwa halal itu bukan hanya soal aturan, tetapi juga sumber keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan channel Leni Talks di YouTube ya. Nah, jangan lupa untuk berbagi episode ini dengan keluarga, sahabat, dan juga teman-teman terdekat Anda lebih banyak lagi mungkin yang akan mendapatkan manfaatnya di sini ya. Nah, jika nanti ada pertanyaan dari teman-teman atau ide atau ingin berbagi cerita, jangan ragu nih untuk menghubungi kami di bisa di sini ya, di channel Leni Verina 3511 ini. Nah, karena nanti membagikan akan sharing-sharing lagi tentang materi-materi yang sangat berharga lainnya atau yang sedang viral dan juga mengedukasi semuanya juga ya. Nah, kami akan menantikan masukan dan dukungan dari Anda, dari teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan istiqomah dan jangan lupa selalu pilih yang produk halal. Salam. Selamat siang semuanya.